omsetnya di Dakti ini berapa nih kalau boleh tahu? Um, Selamat datang di Gosip, ngobrol asik bareng Binusia. Sama aku lagi nih, Valen. Dan pada kesempatan hari ini, aku udah ngundang yang berbeda dari yang lain nih. Kalau sebelumnya, aku udah ngundang dosen-dosen. Nah, kalau sekarang ini aku udah ngundang salah satu mahasiswa, salah satu dan salah dua mahasiswa dari Binus tentunya. Dan mereka ini sangat berbakat. Dan gak usah banyak tanya-tanya lagi, gak usah banyak-banyak cincong, mending kita langsung aja undang, yaitu Kak Clarissa dan Nadia. Halo. Halo, hai. Halo, apa kabarnya nih? Baik sih, baik. Syukur-syukur. Jadi boleh dong perkenalkan dirinya dulu. Kalian ini siapa, dari mana, asalnya dari mana ya? Kenalkan diri dulu aja. Boleh, boleh. Mulai dari aku ya. Halo, perkenalkan, aku Clarissa Artamevia, biasa dipanggil Caca. Aku dari Binusian 2022, Prodi Creative Partnership. Nah, sekarang di DAKG itu aku lagi jalanin bisnis DAKG. Di DAKG itu aku jabatannya jadi CEO. Nah, Halo, aku Nadia dari Prodi Creative Partnership juga, angkatan 2022 di DAKG, jabatannya sebagai CFO. oke, keren. Berarti sekarang itu udah semester berapa nih? Kalau boleh tahu. Sekarang sih 7. Oh, udah semester 7 ya. Ini kalau boleh diceritain sedikit, boleh dong aku nanyain kalian tuh gimana sih sebelumnya membuat DAKG ini? Mungkin awalnya cuman ngobrol-ngobrol doang, terus kayak sebelum ketemu atau udah ngobrolin bareng di kampus atau gimana ya? Jujur ya, sebenarnya kita tuh dulunya tuh nggak kenal sama sekali dan baru banget ketemu tuh pas lagi, kalau dulu kita namanya FFP, kalau sekarang FYP kali ya namanya. Nah, kita tuh dulu baru ketemu pas FFP, awal-awal FFP tuh belum kenal gitu. Terus lama-lama kenal, taunya tuh kita kayak satu selera gitu loh. Hobinya sama, kayak gitu-gitu, passionnya sama. Terus kita main bareng, habis main bareng, tahu-tahu tercetus pengen bikin bisnis nih bareng, apa ya, terus oh ya udah kuliner aja. Nah, DAKG juga dulunya tuh bukan tentang minuman kuliner sehat, bukan kuliner sehat. Dulunya tuh kita lebih ke street food dan kayak lebih ke Korea-Koreaan gitu loh, street food Korea gitu. Nah, terus lama-lama tuh kayak kita mikir kok kayaknya bisnis ini agak kurang ya value-nya gitu. Nah, akhirnya ya udah kita ubah lagi, kita cari ide baru lagi, tapi kita tetap pengen namanya tuh sama, karena kan udah dari awal ngenalinnya nama DAKG gitu kan. Orang udah pada kenal, jadi kalau misalnya kita ganti nama, takutnya ntar orang bingung lagi gitu, susah nge-branding lagi gitu ibaratnya kan. Nah, jadi kita tetap nama sama, ganti produk, ganti ide, semuanya ubah total, dan jadinya kita sekarang jalanin kuliner sehat. Dan DAKG juga kita jadi mikir lagi nih filosofi DAKG itu apa yang berhubungan sama kuliner sehat, karena dulunya kan bukan tentang kuliner sehat gitu, kayak gitu sih. Jadi sekarang bisa jalan kuliner sehat karena ngerasa value-nya lebih dapet gitu kalau kuliner sehat. Dan sekarang kan orang-orang juga kan kayak kalau sekarang makanan-makanan street food tuh udah banyak banget gitu, jadi kita mau memadukan sih, kayak kalau orang suka jajan, kita pengen maduin jajan sama yang sehat gitu. Jadi ya udah deh terbentuk DAKG. Keren. Oke. Sebelum kita lanjut nih ya, kakak-kakak yang cantik-cantik nih ya, kita mau disordet dulu biar makin cair ya. Gorengan apa gitu, gorengan langsung aja celetuk gitu ya, langsung aja. Oke. Bisa ya? Langsung bareng aja gitu ya berarti. Boleh. Nah, ini menguji kekompakan juga. Oh, siap. Apakah kurang kompak gitu? Nah, ini nih diuji di sini ya. Oke, kita mulai disordetnya ya. Okay. Jualan online atau jualan langsung? Online. Aba-aba dong, aba-aba 1, 2, 3 gitu. Oke. Lagi ya. Oh, itu pemanasan. Oke, siap. Oke ya, aku lanjut ya. Makanan manis atau makanan asin? Asin.
Naik. Genre pop atau genre jazz lagu? Pop. Oh, keren. Oke. Bikin dessert atau bikin appetizer? Dessert. Ini bingung ya. Oke. Mending bikin konten di Instagram atau mending konten di TikTok? Instagram. Keren. Oke, applause dulu buat mereka ya. Wow, keren. Kompak lah ya, segitu kompak ya. Lumayan lah ya, lumayan. Kompakannya udah dapet berarti ya. Berarti kalian kan kenalnya udah lama juga berarti ya. Lumayan sih, udah 3 tahunan lebih. Udah dapet, udah kompak banget lah pokoknya ya. Amin. Tapi untuk penjualan sendiri nih Kak, apakah kan sekarang namanya juga COVID ya, yang kita tahu. Penjualannya saat di COVID ini seperti apa sih, dan keadaan Dakge dihantam oleh COVID seperti apa? Nah, justru sih kita kan dari dulu kan memang online ya, jadi kalau misalnya online tuh nggak terlalu berdampak sih. Justru kita mulai aktif lagi itu pas pandemi mulai ini, karena kan kita mikirnya orang kalau misalnya pandemi gini pada takut beli makanan-makanan yang ini, dan mereka jaga kesehatan banget kan, jadi kita malah kayak ngerasa ini peluang nih buat kita kayak gitu, karena kita kuliner sehat gitu. Oh, jadi malah jadi sisi positif dan dampak positif buat bisnisnya sendiri karena COVID ini, dan gimana ranahnya bisnis kakaknya juga bisnis sehat ya, jadi lumayan diuntungkan ya jadi. Nah, aku boleh tanya nggak nih, kalau goals-nya dari Dakge sendiri apa sih? Kalau goal sendiri sih ya pengennya kita tuh punya, yang pasti pengen punya offline store ya, biar kayak penjualan tuh nggak terus-terusan lewat online. Amin. Jadi orang punya, ya doain aja. Ya terus kayak pengen juga kita tuh bisa punya makanan sehat yang instan gitu loh, jadi bisa makin mempermudah masyarakat dapat kayak kan kalau sekarang tuh kayak kalau kita ke minimarket ada tuh makanan-makanan instan yang dijual tinggal dipanasin gitu. Nah kita tuh pengen punya makanan yang kayak gitu tapi kuliner sehat gitu. Oke, berarti goals kedepannya adalah menciptakan sesuatu yang belum ada di sekarang, yaitu offline store dan juga yang instan tadi ya. Iya. Oke, boleh biar bisa semakin ekspansi. Di produk-produk Dakge ini seperti apa sih? Produk Dakge sekarang ada jus buah sama smoothies, terus kita ada buat makanannya ada chicken breast mandu. Jadi itu tuh kayak semacam dumplings ala Korea tapi rendah kalori. Jadi kan kalau biasanya isiannya tuh pakai tepung atau dagingnya tuh apa ya, pokoknya yang gak diet friendly. Nah kita pakai dada ayam yang tinggi protein gitu kan. Nah, udah gitu kalau misalnya jusnya sendiri, kita tuh jusnya dikemas dalam botol jadi lebih praktis. Udah gitu travel friendly juga. Udah gitu untuk yang kayak fruits bomb dan smoothies kita tuh ada ditambahin topping-topping kekinian gitu, kayak misalnya ada suki puding, ada popping boba, chia seeds gitu. Jadi nggak bosen gitu orang-orang. Jadi kalau minum jus tuh ada sensasi baru gitu. Berarti ini udah sehat, terus kekinian juga, keren banget deh. Nah, kalau udah tadi ngomongin produk segala macam, ini hal yang krusial ini. Omsetnya di Dakge ini berapa nih kalau boleh tahu? Jujur ya, kalau misalnya untuk omset tuh sebenarnya menurut kita masih jauh sama bisnis-bisnis teman-teman yang lain ya. Mungkin teman-teman yang lain udah pada tinggi-tinggi omsetnya gitu kan. Bahkan di PC kemarin juga udah banyak banget tuh yang berapa puluh juta sebulan. Kita juga minder sebenarnya. Cuman untuk saat ini ya lumayan cukup lah untuk mengembangkan bisnis ini sendiri gitu. Jadi kita lagi ya. Iya, betul. Jadi kita udah nggak pakai modal pribadi gitu loh. Jadi semua emang pakai uangnya Dakge gitu. Berarti dari penghasilan diputar kembali menjadi untuk supplies, untuk yang lain-lain gitu-gitu ya. Oke, keren. Udah pokoknya berarti kalau bisa dibilang ini udah berjalan dengan lancar dong ya. Ya lumayan lah, bisa dibilang lumayan. Oke.
Nah, kan tadi udah ngomong nih ada masalah pitching. Bisa diceritain nggak? Kenapa bisa menang di pitching? Gimana ya? Jujur kita juga nggak nyangka loh. Kayak kita tuh pas lagi presentasi tuh kayak, aduh ngeliat yang lain pada bisnis bagus-bagus, omsetnya lebih gede dari kita gitu kan, terus proses bisnisnya mereka kayak lebih jelas gitu-gitu. Udah pada punya karyawan, punya offline store, terus tahu-tahu kita bisa menang. Tapi kalau dengar-dengar dari yang lain sih kayak juri kayak gitu kemarin komennya tuh kayak kita ngejelasin bisnis kita tuh jelas kayak buat bisnis modelnya kita clear gitu semua dijelasin bisa kelihatan jelas terus kayak kita target pasarnya siapa terus value dari bisnisnya apa terus kayak apa ya kayak kita tuh bisa menjurus benar-benar mana nih yang kita targetin gitu jadi benar-benar spesifik jadi mungkin yang bikin menang tuh karena kita bisa benar-benar nentuin kemana nih kita mau jalan kayak gitu jadi bisnis tuh nggak cuman aku pengen jualan nggak cuma gitu loh. Nah kalau kakak-kakaknya sendiri nih di balik terciptanya Dakge apakah pernah yang namanya clash sesama anggota gitu pernah nggak? Ya jujur pernah ya pasti semua pertemanan itu pasti ada clash-nya nggak sih kayak nggak mungkin lah kita temenan tuh harmonis terus ya pasti ada berantemnya karena beda pendapat gitu kan pasti ada sih. Terus ngatasin si permasalahan tersebut dengan cara mau ngatasin sih kayak lebih ke kita duduk berdua terus kepala dingin kita ngobrol apa sih yang bikin masalah gitu ibaratnya kayak kamu punya masalah apa sama aku punya masalah apa sama kamu kayak gitu terus ya udah maunya gimana kita juga sempat jujur nih ya kita juga dulu sempat hampir pisah bisnis karena sempat ada masalah tapi udah gitu ya kita pikir lagi renungin lagi kalau kita pisah nanti kita Dakge ini gimana gitu kan ya udah akhirnya kita pilih jalan tengah saling merendahkan hati lah gitu mengurangi ego gitu jadi kayak ya udah yuk kita bareng lagi gitu mulai lagi dari awal gitu. Berarti kepala dingin itu penting ya makanya penting banget sih teman-teman harus dicatat itu karena segimana masalah punnya ya kepala dingin itu memang solusi sih ya. Okay. Yang terus kalau yang tadi pitching itu dapat apa sih dapat rewardnya seperti apa sih apakah jadi ada investor atau gimana atau mereka malah ngasih dana aja atau gimana? Kalau kemarin tuh selain dapat sertifikat kita juga dikasih kayak semacam bantuan dana yang akhirnya kita dijadiin buat nambah peralatan kita blender gitu. Nah udah gitu selain itu kita juga dapat kayak lebih pengalaman baru ilmu baru gitu sih dari kegiatan pitching kemarin gitu. Okay. Last but not least, quotes by Clarissa and Nadia untuk hari ini buat teman-teman yang pingin berbisnis, tuh silakan. Yang pasti jangan pernah takut buat nyoba gitu. Jangan pernah kayak misal kita mau bisnis nih, jangan kayak aduh nanti takut nggak laku, aduh takut ini takut itu, nggak usah takut kayak gitu. Udah coba aja dulu, coba semua yang ada di pikiran tuh ide apapun yang ada tuh udah coba aja dulu. Nanti pasti akan kelihatan sendiri nih jalannya. Oh yang ini tuh nggak bisa, oh yang ini tuh bisa gitu. Jadi semangat terus buat yang pengen cobain bisnis juga. Kita juga masih sama-sama belajar gitu buat ngejalanin bisnis. Terus jangan nyerah juga, terus lebih konsisten aja, komitmen gitu, perlu komitmen buat ngejalanin bisnis gitu. Jadi biar gak setengah-setengah, karena kan bisnis itu gak mudah kan, harus ngeluarin tenaga, waktu, biaya, semuanya harus dikorbanin dulu buat capai apa tujuan kita gitu kan. Jadi semangat. Baiklah. Ini boleh dong kasih tahu kalau misalnya aku pengen beli Dakge kemana dan harus ngapain nih? Boleh banget dicek Instagramnya @dakge.co. Terus kalian juga bisa nyari Dakge itu di GoFood sama GrabFood ketikanya Dakge nanti keluar. Terus di Shopee sama Tokped juga ada. Cuman kalau Shopee Tokped kita cuma jual frozen food-nya. Karena kan biar yang bisa dikirim keluar kota tuh frozen food ya. Oke, baiklah kalau begitu cukup dulu sampai sini.
perbincangan kita pada hari ini. Thank you so much buat Kak Sasa dan Kak Nadia udah datang di hari ini, luangkan waktunya dan udah sharing-sharing ke teman-teman tentang pengalaman di Dapke. Oke, kalau begitu kita akhiri obrolan kita pada hari ini. Sampai di sini saja. Valen pamit undur diri. Salam Indonesia.